Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 12 izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai efek pembingkaian atau framing. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Puja Pramrianti dengan NPM 201010408, dan yang kedua ada Arum Nur Aulia dengan NPM 20110104132, dan yang terakhir ada Eka Setianingrum dengan NPM 20110104148. Kali ini kita akan membahas mengenai framing. Framing yang mana berkaitan erat dengan konsepsi penyajian atau pengungkapan dalam proses pembuatan keputusan-keputusan yang dapat meliputi tindakan, luaran atau outcome, dan kontingensi-kontingensi mengenai suatu pilihan tertentu. Selanjutnya, efek framing di sini memiliki definisi, yaitu pengaruh pembingkaian atau framing adalah suatu fenomena mengenai bagaimana para pembuat keputusan akan merespon suatu permasalahan yang sama dengan cara yang berbeda jika masalah tersebut disajikan dalam format yang berbeda. Efek framing di sini hanya melibatkan satu permasalahan yang disajikan dengan dua bingkai, yaitu bingkai positif dan bingkai negatif. Pembingkaian atau framing merupakan salah satu penyebab terjadinya bias dalam pembuatan keputusan. Materi yang berikutnya mengenai perbedaan efek framing dan efek refleksi, di mana efek framing lebih menekankan pada satu permasalahan keputusan yang sama dengan frame yang berbeda. Efek framing di sini berkaitan dengan perubahan dalam deskripsi yang berbeda atas permasalahan yang sama. Oleh karena itu, efek framing dapat menyebabkan keputusan yang bias. Kemudian efek refleksi lebih memfokus pada dua permasalahan keputusan yang berbeda. Efek refleksi menjelaskan fenomena pembuatan keputusan yang fokus pada tanggapan berbeda karena adanya dua permasalahan yang berbeda. Kemudian pernyataan format framing. Asumsi yang mendasari efek framing adalah bahwa seseorang pembuat keputusan yang diberi alternatif keputusan dengan frame positif akan cenderung bersikap menghindari risiko atau risk averse. Sebaliknya, pembuat keputusan yang diberi informasi dengan frame negatif cenderung untuk mengambil risiko atau risk seeking. Kemudian, format positif merupakan bentuk penyajian informasi yang menonjolkan faktor keberhasilan atau keuntungan yang akan diperoleh, sedangkan format negatif merupakan bentuk penyajian informasi yang menonjolkan kemungkinan kegagalan atau kerugian yang akan dihadapi. Selanjutnya, efek framing dalam keputusan individual kelompok. Teori pengaruh informasional menjelaskan bahwa polarisasi kelompok dapat terjadi ketika adanya diskusi kelompok yang menyebabkan para individual mengubah keputusannya ke arah yang sama dengan keputusan pradiskusi sebagai akibat adanya argumen-argumen persuasif yang mendukung keputusan pradiskusi. Berdasarkan temuan riset mengindikasi bahwa efek framing menjadi ekstrim untuk keputusan yang dibuat oleh kelompok dibanding dengan keputusan yang dibuat oleh individual. Dalam fenomena pembuatan keputusan investasi, diprediksi bahwa informasi dalam frame negatif akan mempengaruhi peningkatan preferensi risiko yang lebih besar dibanding pembuat keputusan individu. Para kondisi frame positif, baik pembuat keputusan individual maupun kelompok, diprediksi akan menunjukkan penurunan terhadap preferensi risiko. Teori-teori efek framing. Yang pertama ada teori prospek atau prospek teori, yaitu menyatakan bahwa frame dapat mempengaruhi keputusan individual, yaitu ketika seseorang membuat keputusan diberi alternatif keputusan dalam bingkai positif, keputusan yang diambil akan cenderung risk averse dan begitu sebaliknya. Ketika pembuat keputusan diberi informasi dalam frame negatif, maka keputusannya akan cenderung risk seeking. Kemudian yang kedua ada teori
Probabilistic Mental Models atau PMM, di mana PMM menyatakan bahwa individual akan melalui dua tugas alternatif, yaitu mencoba untuk mengonstruksi suatu lokal mental model terhadap tugas dan menggunakan LMM untuk mengatasi masalah dan menggunakan memori jangka panjang. Yang ketiga ada teori Fuzzy-Tretch Theory atau FTT, lebih baik dalam menjelaskan efek framing karena suatu preferensi pemrosesan yang kabur berperan mendorong referensi kuantitatif yang menurun untuk suatu hierarki utama atau tingkatan intisari. Selanjutnya, cara memitigasi efek framing. Efek pembingkaian atau framing merupakan salah satu penyebab terjadinya bias dalam pembuatan keputusan. Bias yang terjadi akibat pembingkaian informasi dapat menyebabkan keputusan yang diambil menjadi tidak optimal. Hodgkinson et al. 1999 menawarkan adanya pengendalian terhadap bias akibat efek framing, yaitu dengan menggunakan teknik pemetaan kognitif yang terkait hubungan sebab akibat. Hasil studi mengindikasi bahwa dengan melakukan pemetaan kognitif sebelum pembuatan keputusan, maka pembuat keputusan cenderung dapat meningkatkan kualitas keputusan yang diambil. Studi selanjutnya dilakukan oleh Wright and Goodwin 2002 yang memberikan tanggapan atas hasil penelitian Hodgkinson et al. Menyatakan bahwa bias framing bukanlah faktor penting dalam pembuatan keputusan dan teknik causal cognitive mapping tidak mampu secara efektif membatasi terjadinya bias framing. Teknik untuk memitigasi bias efek framing yaitu dengan teknik berpikir lebih keras atau think harder. Pembuat keputusan memberikan respon yang tidak berbeda antara informasi dengan frame positif dan informasi dengan frame negatif. Hasil studi juga mengindikasi bahwa bias framing tidak terjadi untuk pembuat keputusan yang berpengalaman. Selanjutnya, dampak efek framing terhadap praktik akuntansi. Efek framing memberikan pemahaman bahwa cara penyajian, cara pengumpulan, dan cara pemrosesan informasi akuntansi akan sangat berdampak pada bagaimana pengambilan keputusan, membuat judgement, dan keputusan bisnis. Adanya pergeseran dari risk averse ke risk seeking yang menunjukkan bahwa individual memperlakukan resiko yang berkaitan dengan gain berupa menyelamatkan berbeda dengan resiko yang berkaitan dengan loss berupa kehilangan. Iuran atau outcome penting adalah bagaimana masalah disajikan atau dibingkai dapat secara dramatik mengubah titik netral yang dipersepsikan oleh pembuat keputusan. Selanjutnya, riset empiris efek framing. 1. Azare 1992, adanya dukungan eksistensi pengaruh kekinian atau resensi efek baik dalam revisi keyakinan maupun dalam pilihan laporan audit. Yang kedua, Cheng et al. 2002, menunjukkan bahwa teori prospek, probabilistic mental model, dan Fuzzy-Tretch teori ketiganya itu dapat memprediksi framing efek dalam konteks akuntansi manajerial. Prediksi Fuzzy-Tretch teori merupakan teori terbaik dalam menjelaskan efek framing yang berkaitan dengan perilaku pengambilan keputusan dalam konteks akuntansi manajerial. Yang ketiga ada Gudono dan Hartadi 1998 memberikan dukungan bahwa perilaku orang Indonesia cenderung risk neutral ketika informasi disajikan dalam frame positif dan perilaku risk taker pada saat informasi disajikan dalam frame negatif. Yang keempat ada Hartono 2000 menunjukkan bahwa keputusan yang dipilih kelompok lebih beresiko dibandingkan dengan keputusan individu dalam frame negatif. Sebaliknya, untuk informasi yang dibingkai positif membuat keputusan yang diambil kelompok kurang beresiko dibandingkan dengan keputusan individu. Yang kelima, Arifin 2004 menunjukkan bahwa Fuzzy-Tretch lebih unggul dalam menjelaskan pengaruh framing dibandingkan teori prospek. Yang keenam ada Yusnaini 2006 yang menjelaskan bahwa dalam kondisi frame positif, membuat keputusan akan cenderung berperilaku risk averse, sementara dalam kondisi frame negatif akan cenderung berperilaku risk seeking. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai efek pembingkaian atau framing. Apabila ada pertanyaan, mari kita diskusikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.